Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema budaya kerajaan Allah yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-47. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan, yaitu cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika rasul atau ketika murid-murid Tuhan Yesus mengalami kuasa Roh Kudus, maka Petrus dan Yohanes menyampaikan kesaksian tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang dengan kuasa Roh Kudus. Maka hati mereka yang mendengarkan khotbah Petrus sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus aku perbuat?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, maka hendaklah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika murid-murid yang percaya, ketika orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus kemudian menerima karunia Roh Kudus, hidup mereka diubahkan. Hidup mereka diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Mereka kemudian memiliki gaya hidup yang berbeda, memiliki gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup kerajaan Allah. Ada budaya yang baru yang dilakukan, yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Apakah itu gaya hidup yang baru yang dilakukan oleh mereka? Budaya yang baru yang mereka kerjakan. Yang pertama adalah di ayat yang ke-42, firman Tuhan berkata mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Inilah gaya hidup yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada saat itu. Yaitu ketika mereka mendengarkan khotbah Petrus itu kemudian mengubahkan cara hidup mereka, mengubahkan cara berpikir mereka, untuk mereka itu bersekutu, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Firman Tuhan bagi mereka itu penting. Bahkan bukan hanya penting, tetapi sangat penting untuk menuntun kehidupan mereka, supaya hidup mereka di dalam kebenaran, supaya hidup mereka dituntun di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran yang menuntun kehidupan mereka untuk selalu hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan mengubahkan cara berpikir mereka. Dan yang kedua, saudaraku, di dalam ayat yang ke-42, bagian yang B, mereka bertekun dalam apa? Dalam doa. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika itu bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya bertekun, bukan hanya belajar firman Tuhan, bukan hanya sharing firman Tuhan, tetapi mereka juga bertekun di dalam doa. Petrus dan rasul-rasul yang lain tidak hanya mengajarkan tentang firman Tuhan saja, tetapi mereka juga mengajarkan dan melakukan, memberi contoh bagaimana mereka harus selalu bertekun di dalam doa. Doa menjadi bagian yang penting, bahkan sangat penting bagi kehidupan orang-orang percaya pada saat itu. Doa adalah hubungan komunikasi dengan Bapa di surga. Untuk apa? Untuk meminta kekuatan. Untuk apa? Untuk meminta pertolongan. Di saat mereka menghadapi ancaman, di saat mereka menghadapi penganiayaan, di saat mereka menghadapi penolakan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Maka mereka bertekun di dalam doa.
Doa itu begitu penting. Rasul Paulus pernah berkata dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17, tetaplah berdoa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kehidupan orang-orang percaya saat itu adalah kehidupan yang menghadapi begitu banyak tantangan dan pergumulan. Menghadapi banyak kesulitan. Maka doa menjadi perkara yang penting dalam kehidupan orang-orang percaya saat itu. Doa adalah hubungan komunikasi dengan Bapa kita di surga untuk meminta kekuatan dan pertolongan di saat mereka menghadapi ancaman dalam hidup. Gaya hidup atau budaya yang baru yang dilakukan oleh jemaat mula-mula adalah bertekun di dalam firman dan bertekun di dalam doa. Saudara, hari-hari ini kita menghadapi banyak kesulitan. Hari-hari ini gereja Tuhan menghadapi banyak tantangan. Saudara, firman Tuhan berpesan buat kita pada saat ini. Milikilah gaya hidup kerajaan Allah. Milikilah gaya hidup kerajaan Allah. Di mana kita bertekun di dalam firman Tuhan. Dan bertekun di dalam doa. Karena saya percaya di dalam doa ada kuasa Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang memampukan kita boleh berjalan, boleh hidup di tengah-tengah kondisi situasi yang sulit seperti hari-hari ini. Gereja harus berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.